kedua tadi BOP dibebankan, selisih BOP, kemudian BOP sesungguhnya pada kredit. Seperti tadi lagi BOP dibebankan bagian jurnal penyesuaian ini, jadi saldonya tinggal 0, soalnya tadi kan menutup BOP dibebankan. Kemudian menutup BOP sesungguhnya kita taruh di kredit ini, saldonya menjadi 125.000. Kemudian kita posting selisih BOP. Selisih BOP pada jurnal penyesuaian ini tadi dijepit 618.700. Kemudian ini posting lagi HPP pada selisih BOP. Selisih BOP-nya di kredit. Selisih BOP di kredit jadi menjadi saldonya 0. Kemudian HPP kita posting HPP jurnal penyesuaian sehingga debit HPP bertambah menjadi 1.919.500. Itu tadi untuk jurnal penyesuaiannya. Kemudian kita mulai lanjutkan pada neraca lajur. Bisa dilihat sendiri. Tadi untuk neraca saldo dan jurnal penyesuaian kita posting ulang ya di sini. Kemudian kita lanjutkan NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian. Dari debit di sini kolom kredit, kolom kas itu kosong, jadi debit kas sama dari neraca saldo. Kemudian peralatan itu sama, seterusnya bisa dilihat sendiri. Kemudian kita lanjut NSSP. Tadi harus sesuai dengan yang sudah tertera pada neraca lajur. Ini NSSP-nya harus sesuai dengan NSSP di sini. Ya, ini sama. Kemudian pada laporan keuangan kita ada 4 laporan. Yang pertama laporan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi yaitu persediaan bahan baku awal, pembelian bahan baku kita tambahkan menjadi bahan baku tersedia dipakai. Ini sejumlah 968. Kemudian kita ambil dari persediaan bahan baku akhir. Ini kita ambil dari buku besar ya. Kemudian pemakaian bahan baku juga kita ambil dari buku besar. Kemudian juga BTKL kita ambil dari buku besar juga. BOP pun sama. Kemudian biaya produksinya kita jumlahkan dari pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP, sehingga berjumlah Rp1.308.000. PPDB awal kita 0, tidak ada saldo. Kemudian kita jumlah jadi tetap jumlahnya. Kemudian PPDB akhir kita tidak punya saldo juga, kita kurangi jadi jumlah tetap. Persediaan barang jadi awal, saldo kita juga 0. Kita tambahkan jadi tetap jumlahnya, kemudian dikurangi persediaan barang jadi akhir, saldo tetap karena tidak ada saldo. Kemudian kita kurangi selisih BOP tadi. Kita di buku besar kan sudah berubah menjadi 0 karena sudah kita tutup, tetapi selisih BOP ini
nilainya kita ambil sebelum ditutup selisih BOP-nya, sehingga harga pokok penjualan senilai Rp1.919.500. Kemudian kita lanjut pada laporan laba rugi. Penjualan kita ambil dari NSSP tadi, yaitu 3.237.500. Terus harga pokok penjualan kita ambil dari laporan keuangan ini bisa, atau dari NSSP bisa. Laba kotor ini kita hasil dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kemudian biaya usaha itu kita ambil dari depresiasi atau penyusutan peralatan. Sehingga total biaya usaha senilai 125.000. Kemudian laba bersih usaha berarti kita ambil dari laba kotor dikurangi biaya usaha dari depresiasi tadi, sehingga menjadi 1.193.000. Pendapatan di luar usaha kita nggak ada, jadi laba bersihnya tetap 1.193.000. Kemudian kita lanjut pada laporan perubahan modal. Modal awal ini kita ambil dari buku besar bagian saldo awal, atau kita ambil dari neraca awal, yaitu 4.970.500. Kemudian laba bersihnya kita ambil dari ini tadi, laporan laba rugi 1.193.000. Dari itu kita nanti akan ditambah dengan modal awal. Kemudian pengurangan ini tidak ada karena dari Azharo Bolen tidak mengambil biaya price, sehingga modal awal kita jumlahkan dengan total penambahan yaitu 1.193.000, sehingga modal akhir menjadi 6.163.500. Kemudian bagian laporan neraca bisa diambil dari saldo akhir setelah penyesuaian tadi. Bisa dilihat sendiri, kas dengan saldo akhir 1.128.000, kemudian persediaan bahan baku 264.000, kemudian persediaan bahan penolong 499.000, PPDB BBB 0, PPDB BTKL 0, PPDB BOP 0, persediaan barang jadi 0. Sehingga total aset lancar sejumlah 1.891.000. Kemudian peralatan kita lihat tadi 4.390.000. Kita terus akumulasi penyusutan peralatan 125.000, sehingga total aset tetap yaitu 4.272.500. Sehingga total aset adalah jumlah dari total aset lancar dengan total aset tetap, yaitu 6.163.500. Untuk bagian utang dan modal dari Azharo Bolen sampai transaksi terakhir tidak memiliki utang, sehingga total utang 0. Kemudian modal akhir bertambah menjadi 6.163.500. Total modal berarti 6.163.500, sehingga total utang dan modal sama dengan 6.163.500. Selanjutnya
pada laporan kas, yaitu laporan arus kas, yaitu laporan di mana laporan tersebut melaporkan kegiatan apa saja yang berkaitan dengan kas langsung, yaitu diantaranya kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Dari kegiatan operasi, kas bertambah berasal dari penjualan barang senilai 3.237.500, kemudian kas berkurang karena membeli bahan baku dengan rincian sekian, yaitu 466.000, kemudian membeli bahan penolong sejumlah 1.363.500, kemudian membayar upah tenaga kerja langsung 280.000, kemudian untuk membeli oven 2.500.000, sehingga total pengurangan yaitu sejumlah 4.609.500, sehingga saldo kegiatan operasi ini memiliki hasil min karena penjualan lebih kecil daripada pengurangannya. Tidak apa-apa, nanti kita coba dengan transaksi dengan kegiatan di bawahnya. Kegiatan pendanaan kita tidak ada, terus kegiatan investasi juga tidak ada, jadi tetap saldonya minus tadi dari total kas dari kegiatan operasi. Namun di sini saldo awal kas berjumlah 2.500.000, sehingga saldo akhir kas kita jumlah dari minus tadi kegiatan operasi ditambah 2.500.000, sehingga jumlahnya 1.128.000 itu dalam keadaan plus. Selanjutnya kita lanjut pada jurnal penutup. Yang pertama, kita menutup pendapatan, berarti kita mengenolkan saldo yang berada pada kredit menjadi debit menjadi kredit. Yaitu menutup pendapatan kita ambil dari penjualan. Tadi penjualan pada buku besar itu saldonya di kredit. Kita ini butuh menutup, berarti kita pindah ke debit, sehingga kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian menutup beban-beban, yaitu beban dari BOP sesungguhnya dan HPP pada kredit dan debitnya ikhtisar laba rugi. Kemudian kita menutup laba yaitu dengan menaruh jurnal akun ikhtisar laba rugi pada debit sejumlah kekurangan dari menutup pendapatan dan menutup beban-beban tadi, kita masukkan pada modal, sehingga berjumlah ikhtisar laba rugi pada modal ini menjadi 1.193.000. Dengan total akhir di bawah, total jurnalnya 6.475.000. Kemudian kita lanjut neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku ini kita lihat tadi, jangan lupa untuk jurnal penutup ini juga diposting ke buku besar ya, karena bertujuan untuk menutup pendapatan, menutup beban-beban, dan menutup laba, sehingga saldo kembali ke nol. Ini saldo yang masih memiliki saldo akhir, yaitu kas dengan nilai 1.128.000, kemudian persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, peralatan, modal,
akumulasi penyusutan dengan jumlah total jurnalnya 6.288.500. Kemudian saya akan jelaskan tentang TALK dari Azahra Bolen. Langsung pada ikhtisar kebijakan akuntansi penting, pernyataan kepatuhan laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian B, dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. C. Piutang usaha. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan. D. Persediaan. Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian, biaya konversi, meliputi PTKL dan BOP. BOP tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan pengguna aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata. Aset tetap. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. F. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi. Kemudian ini kas, ini saldo akhirnya 1.280.000. Kita tidak ada giro, deposito, bahkan piutang usaha, sehingga saldo dari 4 akun tersebut tepat sama dengan saldo akhir kas. Kemudian beban dibayar di muka, kita tidak ada untuk sewa dan asuransi, kita tidak ada, jadi saldonya 0. Terus kita utang bank juga tidak ada. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik. Yang ke-10, pendapatan penjualan. Ini penjualannya kita melakukan 3 kali penjualan, yaitu jumlah 3.237.500. Tidak tanpa retur, berarti saldo kita akhir tetap penjualannya 3.237.500. Untuk beban-beban lain kita 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.